Kita akan bahas mengenai mulainya ya dari break event syndrome. Ada yang tahu ini ya? Apa itu? Break event itu apa? Balik modal ya, balmod ya istilahnya. Ini cukup balik modal ya. Happy balik modal. Please balik modal. Sebelum ke psikiater ya, balik modal. At least balik modal. Nah, kok seneng ya balik modal? Nah, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Ketika teman-teman mempelajari dan sudah cukup lama di market, bahkan kalau punya pengalaman dengan investor-investor besar, saya kasih tahu ya, semua investor besar itu kesel dengan istilah balik modal, dengan istilah break even. Karena apa? Semua venture capital ya, semua orang-orang smart money ya, bilangnya, orang-orang yang punya dana besar. Ketika kita pitching sesuatu, ya butuh investasi, terus dengar kata-kata balik modal itu udah ilfil. Itu red flag. Kenapa? Karena orang-orang kaya ya, yang mau investasi duitnya itu mereka nggak pikir tentang yang namanya balmod. Kapan BEP-nya? Kapan kiranya saya bisa dapat kembali uang saya? Ya. Setelah saya invest di sini kira-kira berapa bulan lagi bisa balik modal nggak? Nggak ada orang kaya yang ngomong gitu. Itu persepsi dari orang-orang retail. Ya, pengen BEP. Ya. Kalau teman-teman di sini mau buka franchise ya, yang geprek gitu misalnya. Apa sih yang dijual? Kapan BEP-nya? Gitu. Oh ini udah bisa nih 6 bulan BEP, habis itu autopilot. Nah, ya. Autopilot, ya. Itu adalah kata-kata dari para retail. Seakan-akan mereka mengglorifikasi ya, yang namanya balik modal. Semua tentang balmod. Ya, banyak yang juga belajar di AC yang mikirnya, oh kapan nih saya bisa balmod? Gitu ya. Balmod dari uang belajarnya, ya. Balmod dari investasinya. Seakan-akan ya kita pikir kapan nih modalnya balik? Padahal ya kita nggak bisa timing market seperti itu. Ya. Kita nggak bisa melihat kapan kira-kira ya investasi yang kita miliki, ya kita lakukan, itu membuahkan hasil. Ya. Market itu adalah tempat yang penuh dengan misteri. Ya. M-nya itu market itu misteri sebenarnya. Ya. Sama misteri ya kesakitan. Mystery and misery. Ya. Jadi teman-teman harus paham. Ya. Itulah mengapa ya muncul yang namanya break even syndrome. Ketika kalian membeli sesuatu, ya, dengan mindset ini, dengan pikiran BEP ini, at least kalian selalu berharap nggak jauh-jauh dari entry. Misalkan di suatu titik ini, ya, kalian melakukan yang namanya entry. Kalau kalian mikirnya BEP, ya, wah saya entry nih di sini. Oke, saya beli suatu aset, beli altcoin A di titik entry. Ya. Kalian nggak bisa jauh-jauh dari pikiran entry ini. Ya, oke, saya entry di mana? Saya entry di 1. Altcoin ini saya entry di 1. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba setelah teman-teman turun, entry ya turun, apa yang terjadi? Waduh, gitu ya. Sakit ya rasanya? Sakit nggak? Habis entry, drop 30% gimana rasanya? Sakit ya? Sakit ya? Lagi dating pasti ngelamun ya? Ngelamun ya? Diem ya? Makan gitu, diem. Kok diem kamu ya? Mikirin siapa? Nggak ya, mikir portofolio ya. Sering terjadi ya. Itu kalau kita punya yang namanya break even syndrome, nah ketika kita menghadapi yang namanya drawdown, ya, pikirannya apa? Please, kalau BEP bakal saya jual, tolong balik BEP. Karena apa? Patokan kita itu adalah tentang entry, ya, break even syndrome. Entry, oke, saya entry. At least jangan turun lah, at least ke entry saya lah. Ya. Sehingga apa? Kalau kita mikirnya semua tentang entry, kita mengunderestimasi potensi keuntungan. Karena apa? Pikirannya saya entry di 1, oh turun nih ke 0,5, ya. Misalkan turun 50%. Di 0,5 sekarang misalkan harganya. Kalian pasti berpikir, wah nggak bisa nih, saya harus balik modal nih di sini. Ya. Itu kalau teman-teman kena fluktuasi market yang seperti ini. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, banyak orang yang memikirkan ya, please kalau saya balik modal, saya akan jual. Ya. Please kalau balik 1 lagi, saya mau balmod, saya mau close. Terus apa yang terjadi? Ketika harga ini kembali ke 1 lagi, ya, di sini apa yang dilakukan? Dijual. Karena apa? Takut minus lagi. Kamu mau investasi atau mau balik modal di sini? Ya. Sehingga apa yang terjadi? Setelah di sini, saya jual BEP. Syukuran nih BEP, ya. Syukuran, ya, bersyukur. Ya, bersyukur. Ya. Udah BEP, bersyukur. Lalu apa yang terjadi? Seminggu kemudian harganya di 2. Nah, sakit nggak ini? Sakit ini. Sering kejadian nggak? Sering banget, ya. Apa yang terjadi di 2? Beli lagi, ya kan? Beli lagi di sini, beli. Entry lagi di sini. Ya. Terus apa yang terjadi biasanya setelah entry? Turun. Nah, turun ke 1 lagi. Sering nggak? Sering.
Terus kita gimana bikinnya? Saya salahin? Salah HVS ini. Ya kita pasti berpikir ya bahwa kok saya dipermainkan dengan market. Iya nggak? Turun ke satu lagi ya, ini drop 50% lagi. Ya. Kira-kira balik lagi ke 2, di cut loss nggak? Di cut loss lagi, cut loss on BEP. Ya. Jadi sampai ya ini naik turun, marketnya cycle-nya terus selesai ya, dia cuman BEP. Ya. Break even syndrome. Dan bahkan break even syndrome ini dengan perspektif koin yang dibeli, ya. Kalau kita punya mentalitas ini, ya kita nggak akan pernah bisa grow portofolio yang kita miliki. Misalkan seperti ini, ya. Skenario seperti ini. Teman-teman beli di harga 1. Ya. Misalkan dengan $100 yang dimiliki. Ya, ini koin ABC, beli di 1. Ya. Berapa yang kalian dapatkan? Pasti ya, $100 ya, jadi 100 ABC. Ya. Terus dia turun nih ya 50%. Kamu cut loss di sini. Ya. Cut loss lah aku, ya, turun 50%, cut loss. Ya. Berarti dari ya 100 ABC ya, yang udah turun 50%, ini kamu hanya memperoleh yang namanya $50. Ya enggak? Dari USD value-nya ya $100 ke $50. Ya. Terus ketika dia naik di 2 di sini, kamu FOMO buying lagi di sini. Ya. Setelah harganya di 1, di 0,5 kamu cut loss, di 2 kamu beli lagi. Dengan $50 kamu, ya di 2 kamu belinya, kamu hanya dapat berapa koin? 25 ya. Ya. Kamu sebelumnya ya punya 100 koin ya, terus habis itu drop 50%, kamu CL, terus kamu cuma dapat 25 setelah beli lagi di 2. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan 75 ya, 75 koin ABC-nya ini ya, di 1 di drop ke 0,5 ya, di situ kamu jual ya, dengan dollar value yang sama 50 ini, terus habis itu harganya di 2 ya, kamu beli di 2 ya. Kamu hanya punya 25 koin yang awalnya 100. Sehingga apa? Kalau ini mindsetnya investasi ya, saya mau akumulasi koin sebanyak-banyaknya, rugi nggak kira-kira aja? Rugi. Karena dia selalu berpatokan pada entry utamanya ini. Caranya gimana? Ya, supaya meminimalisir ya, yang namanya break even syndrome. Ya kamu kalau niatnya investasi, selalu bangun yang namanya average entry ya. Saya di Bitcoin masuk, di Ethereum masuk, itu pun nggak selalu dalam satu waktu yang sama. Saya membangun yang namanya average price. Ya. Di sini saya beli, di titik sini saya beli, ya, turun lagi ke sini. Di sini saya beli lagi. Ya, di sini saya beli, ya, turun lagi, ini saya beli, and so on. Itu membuat average entry itu ada di sini. Ini pun memberi saya juga perspektif dan mindset ya, bahwa oh saya masih punya exposure di market, oh saya masih ada barang di market ya, naik turunnya ya saya akan averaging my entry. Supaya apa? Nggak ada satu entry tunggal. Kalau teman-teman di sini entry tunggal, oke, entry tunggalnya saya masuk semuanya 100% di 1. 1 ini akan jadi angka psikologis yang akan terus terulang di pikiran kalian. 1 ya. Jadi kalau oh drop segini ya, kamu udah nggak punya yang namanya amunisi ya. Itulah kenapa bangun average entry itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Supaya apa? Kamu nggak punya yang namanya fixed price ya di otak kamu, ya, fixed entry. Itulah kenapa exposure itu harus dibangun perlahan. Jangan sekali pukul langsung dalam jumlah yang besar. Karena kalau ditarik dulu, ya, seperti ini skenarionya, kamu akan cut loss. Mikirnya ngelindungin modal. Padahal kalau kamu trader, ya, misalkan kamu all in ya, ketika di sini udah drop 10%, ya, harusnya udah kamu cut. Ya ingat ya, trading sama investing itu dua hal yang berbeda. Dan mereka yang mengejar ya, kelinci, dua kelinci secara bersamaan, ya biasanya mereka nggak dapat apapun. Jadi mau apa nih di sini asetnya? Oke, saya mau beli, mau invest. Ya, atau saya beli mau trading. Kalau trading ya drop 10%, ya kamu cut loss. Supaya apa? Dropnya nggak terlalu dalam. Ya. Bahkan di beberapa ya idea ya yang kita kasihkan, itu kan kita selalu kasih opsi stop loss-nya. Supaya apa? Oh, kalau marketnya nggak sesuai dengan favor saya. Kalau marketnya berbalik arah ya saya harus cut loss. Cut loss-nya di 10-20%. Karena kenapa? Kalau semakin turun, ya, turun 50% itu buat balik ke titik entry harus naik berapa? 100%. Semakin sulit. Tapi kalau kamu mikirnya investasi, ya, turun 50%, nggak masalah. Kalau ya, kamu nggak masuk semua sekali pukul di 1. Ya. Kamu harus bangun yang namanya average entry. Oke, drop 50%. Ya, saya melakukan yang namanya entry kedua. Ya. Entry kedua di sini. Ini mungkin entry ke-1. Terus misalkan dia balik lagi di sini, oh BEP nih, bukan jual kamu. Ya, kamu mungkin nambah exposure. Sampai apa? Ya, sampai kamu udah dapat average entry yang bagus. Biasanya ini 4 kali. Ya. Berarti 25% sekali masuk di posisi. Disesuaikan, kalau uangnya 100 juta ya, setiap masuk posisi itu adalah 25 juta ya. 25 juta, 25 juta, 25 juta.
Tergantung preferensi.